Ya, itu Bu Rosa ya dari tadi angkat tangan terakhir. Bonus dari saya dong. Silakan Bu Rosa, mic-nya tolong. Terima kasih panitia. Wandami, saya Rosa Huang dari Surabaya. Tadi ketika menunggu saya belum memasuki ruangan, ditayangkan video biografi saya kan. Di situ saya melihat saya mendukung kebangkitan Bikuni. Di mana di luar sana saya melihat banyak sekali yang kontra. Yang ingin saya tanyakan, mengapa saya mendukung kebangkitan Sangga Bikuni Theravada Indonesia. Terima kasih saya Habis ini heboh nih di Surabaya nih. Jangan undang Bante Keminda ke Surabaya lagi. Waktu Ayah Santini menahbiskan bikuni, saya lupa, mungkin itu tahun 14-an gitu. Saya menulis satu artikel yang masih bisa Anda temukan di internet. Judul artikelnya adalah Habis Gelap Terbitlah Terang by Ashin Keminda. Anda nanti googling di sana, Anda baca. Di sana saya mengupas, kan begini, ini kan kontroversi. Ada yang satu pihak mengatakan bikuni udah nggak bisa di revive again, nggak bisa dibangkitkan lagi. Tapi menurut ekspertis saya sebagai biku yang belajar kitab suci, ternyata saya menemukan fakta-fakta dari rujukan-rujukan dari kitab suci yang masih memungkinkan untuk memunculkan lagi Sangga Bikuni. Anda bisa baca nanti di artikel saya. Itu artikel saya buat tahun 14 kalau saya nggak salah, dan sampai hari ini belum ada yang nyanggah. Ya. Nah, waktu itu saya mencoba untuk objektif. Oke, ini ada yang setuju dan ada yang tidak. Sementara menurut pemahaman kitab suci saya, dengan referensi yang saya berikan di artikel tersebut, sebenarnya masih mungkin untuk menghidupkan kembali Sangga Bikuni gitu. Masih mungkin gitu. Tapi saya mencoba berada di jalan tengah gitu. Jadi ada dua kelompok, yang satu setuju, yang satu enggak. Saya bikin statement waktu itu begini, bagi saya ini akhirnya personal. Bagi saya, kalau untuk memutuskan sesuatu ini ada dua pilihan, mengedepankan meta dan karuna atau tidak mengedepankan meta dan karuna. Bagi yang tidak tahu, meta itu cinta kasih, karuna itu welas asih. Ya. Maka saya katakan, saya akan mengambil keputusan yang mengedepankan cinta kasih dan welas asih. Sehingga akhirnya saya menyimpulkan harusnya ini masih bisa dihidupkan gitu. Tapi kan ini pendapat pribadi saya. Ya. Nah silahkan nanti kalau baca ada yang mau menyanggah juga silahkan gitu. Tulisan saya itu terbuka dari tahun 14 begitu. Jadi saya katakan seperti itu. Tetapi juga saya katakan, makanya habis gelap terbitlah terang itu, saya katakan begini. Setelah Anda menjadi bikuni, ini bukan perjalanan terakhir loh. Jadi tujuan akhirnya itu bukan menjadi bikuni. Bikuni hanyalah langkah awal, kalau saya tidak salah ingat. Langkah awal bagi Anda kaum wanita untuk menempuh jalur spiritual yang diajarkan Buddha. Artinya, setelah menjadi bikuni masih ada tanggung jawab yang besar, menjaga winayanya, ya. Kemudian menguasai pariyati, belajar kitab suci, berlatih sesuai kitab suci, dan akhirnya menembus, begitu, ya. Nah, ini agak, biar Anda nggak ngantuk, saya nyeleweng dikit. Apa sih winaya itu? Ya. Winaya itu sejarahnya ada. Tadinya di awal masa-masa awal Buddha Gautama itu biku nggak punya winaya. Nggak punya winaya. Tapi semakin besar anggota sangganya, akhirnya terjadilah perilaku-perilaku yang tidak baik. Terjadi. Jadi begitu terjadi perilaku yang tidak baik, Buddha menetapkan satu peraturan winaya gitu. Nanti biku lain melanggar lagi, tetapkan akhirnya oleh Buddha untuk ke depan nggak boleh melakukan ini gitu. Nanti ketiga ada lagi, tentukan lagi. Singkat cerita, kita biku punya 227 winaya.
Artinya singkat kata ini ini bisa jadi statement saya nggak muncul dari research ya. Katakanlah anggap saja berarti di masa lalu ada 227 pelanggaran yang dilakukan oleh biku, makanya ada 227 peraturan begitu ya. Jadi banyaknya peraturan itu ditentukan oleh banyaknya pelanggaran gitu. Biku wilayahnya 227. Bikuni wilayahnya 311. Apa kabar? Paham artinya? Ini nyelewengnya sedikit itu. Biar nggak ngantuk. Nah, saya ulangi lagi Bu Rosa. Jadi waktu itu saya katakan menjadi bikuni bukan sasaran akhir, tapi ini langkah awal. Setelah jadi bikuni ya harus jaga sila, praktekkan winaya, belajar pariyati, dan berlatih dengan benar. Ini bukan tujuan akhir jadi bikun. Tujuan akhirnya adalah mencapai nirwana, mencapai nibbana. Itu tujuan akhir gitu. Jadi ini akan memudahkan Anda para perempuan untuk menempuh ke sana. Jadi waktu itu saya berpikir gini, ini kalau ada umat manusia, para perempuan ingin berlatih dengan sila yang lebih tinggi, kenapa nggak diizinkan sih? Sementara kitab sucinya ada peluang sebenarnya. Ya. Kalau menurut saya sih tahun 14 itu saya melakukan studi kitab suci, sangat mungkin sih masih bisa di revive again sih. Gitu. Jadi kalau ada pilihan, dua pilihan tadi, yang satu mengedepankan belas kasih, yang satunya enggak, ya harus milih yang mengedepankan belas kasih. Saya pikir begitu gitu. Ya. Jadi kalau Anda tanyakan, bagi saya, pendapat saya masih tetap sama sampai hari ini. Harusnya bikuni masih bisa dihidupkan kembali sih. Mudah-mudahan nggak heboh di Surabaya nanti. Gitu ya Bu Rosa, saya cukup ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih.